Shalom saudara, selamat datang kembali di channel kami Gospel News Ministry bersama saya Spenjal Jeffrey Salianwarin, hamba Yesus Kristus Tuhan. Di video kali ini saya akan membahas firman Tuhan di bawah tema motivasi dalam beribadah. Seperti apa pembahasannya? Simak terus video ini sampai selesai. Baik saudara, sebelum saya masuk pada pembahasan, saya akan berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur karena sampai detik ini hamba masih ada dalam keadaan sebagaimana kami ada, baik hamba secara pribadi dan juga secara berkeluarga. Saat ini hamba akan sharing firman Tuhan atau membahas firman Tuhan di bawah tema motivasi dalam beribadah. Oleh sebab itu, urapi hambamu ya Tuhan. Pakai bibir mulut lidah hambamu untuk menjadi saluran berkat rohani bagi sesama. Berkati setiap fasilitas yang hamba gunakan, berkati juga materi yang telah hamba siapkan. Setiap kata demi kata, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat dan pengertian kepada kami semua sehingga kami dapat memahami isi hati dan kehendak-Mu ya Tuhan. Segala macam kuasa yang bukan datangnya daripada Tuhan yang mau mengganggu jalannya acara penyampaian firman Tuhan ini dalam bentuk apapun, hamba patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus saja yang beracara bekerja di tempat ini dan juga di hati dan pikiran kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa mengucap syukur dan sambut pertolongan-Mu. Haleluya. Amin. 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 Baik saudara, pembahasan kali ini ayat referensinya terambil dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai 18. Pembahasan ini saya bagi dalam dua part atau dua bagian. Yang pertama adalah motivasi serong. Ciri-cirinya adalah satu, mengeluh tentang Tuhan. Nah, itu terlihat di dalam Maleakhi 3 ayat 14. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Ayat tersebut adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Maleakhi kepada Bani Yakub atau umat Israel, bukan kepada bangsa-bangsa kafir. Jadi prinsip yang sama juga berlaku bagi kita umat Kristen sebagai Israel rohani. Setelah saya merenungkan ayat tersebut, saya mendapatkan pengertian bahwa ternyata ada umat Israel yang motivasi ibadahnya hanya fokus pada keuntungan atau kemakmuran untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Mereka itu tidak sabar dalam menanti janji-janji Tuhan. Sehingga ketika mereka melihat kenyataan hidup berbanding terbalik dengan harapan, maka timbullah keraguan tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Lalu meluapkan perasaan mereka melalui kata-kata keluhan tentang Tuhan yang menurut Tuhan adalah kata-kata kurang ajar. Begitupun dengan kita umat Kristen, tidak bisa disangkal bahwa ada banyak orang Kristen yang menjadikan kemakmuran sebagai tujuan ibadah mereka. Itu terlihat dari kata-kata mereka yang selalu bicara berkat lahiriah melulu. Ayat-ayat firman yang mereka posting pun selalu ada hubungannya dengan berkat-berkat lahiriah. Jarang saya temukan mereka memberitakan Injil Kerajaan Allah, kabar keselamatan yang dari Tuhan, memberitakan tentang Yesus yang mati dan bangkit, dan janji kedatangannya yang kedua kali untuk menghakimi setiap orang yang mati dan yang hidup. Kalau kita tidak peka akan hal ini, sadar atau tidak sadar, kita sedang terjebak dalam teologi kemakmuran. Artinya ikut Yesus pasti makmur, tidak miskin, ikut Yesus pasti sehat, tidak penyakitan, dan sebagainya. Artinya fokus kita hanya pada perkara-perkara lahiriah yang fana dan tidak kekal. Dalam hal ini tidak berarti kemakmuran itu dosa.
Dan tidak berarti orang Kristen tidak boleh berusaha untuk mencapai impian dan cita-citanya. Kita harus berusaha untuk mencapai prestasi yang terbaik di bidang kita masing-masing. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah kualitas ibadah kita harus sama baik. Saat kita susah ataupun senang, saat kita rugi ataupun untung, saat kita miskin ataupun berkelimpahan, saat kita sakit ataupun sehat. Lalu saudara, ciri-ciri yang kedua dari tipe orang dengan motivasi serong adalah iri dengan keberhasilan orang fasik. Itu terlihat di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Orang-orang yang gegabah ini merujuk kepada orang fasik ya. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Setelah saya merenungkan ayat ini, saya mendapat pengertian bahwa ada tipe umat yang mengukur segala sesuatu dari apa yang nampak secara lahiriah dan suka membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan orang lain. Sehingga ketika mereka melihat kemujuran atau keberhasilan orang fasik, maka timbullah iri hati. Nah, sekarang kita masuk pada part 2-nya, yaitu motivasi yang benar. Ciri-cirinya adalah yang pertama, takut Tuhan dan menghormati Tuhan. Itu terlihat dalam Maleakhi pasal 3 ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Lanjut ayat 17-nya, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Dari dua ayat ini jelas bahwa ada tipe umat yang memiliki sikap takut Tuhan, menghormati Tuhan, percaya pada penyertaan Tuhan, percaya akan janji Tuhan dalam kitab suci. Nah, mereka inilah yang akan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Saya kasih gambaran sederhana dalam lingkungan keluarga. Ada tipe anak yang kalau disuruh mengerjakan sesuatu, mesti ada imbalannya. Kalau tidak ada imbalan, malas dia. Kalaupun ia kerjakan karena terpaksa, akan disertai dengan mengeluh. Tetapi ada juga tipe anak yang benar-benar berbakti sama orang tua, bekerja tanpa pamrih. Tentu sebagai orang tua, kita akan menjadikan anak yang berbakti itu sebagai anak kesayangan kita sendiri. Seperti itulah gambaran pengabdian kita kepada Bapa di sorga. Lalu ciri-ciri yang kedua daripada tipe orang yang memiliki motivasi yang benar dalam beribadah adalah setia beribadah kepada Tuhan. Itu terlihat dalam Maleakhi pasal 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Dari ayat ini saya mendapat pengertian bahwa orang benar mempunyai kebiasaan beribadah kepada Tuhan sebagai bentuk pengabdian atau menghambakan diri di hadapan Tuhan dengan setia. Kata beribadah dalam ayat 18, akar katanya adalah abad, yang dilafal abad. Turunan katanya dalam bahasa Ibrani disebut avodah atau abodah, yang serumpun dengan bahasa Arab. Dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi ibadah, artinya pengabdian diri kepada Tuhan. Nah saudara, setelah saya membahas ini, coba pikirkan dan renungkanlah. Dan kita masing-masing bercermin, apakah saya adalah tipe orang dengan motivasi benar atau serong? Hanya kita dan Tuhanlah yang tahu. Baik saudara, jika video ini memberkati saudara, silakan dukung channel kami dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share video ini, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.